Ini hari ini kita mau sedikit talk show sama dari pihak Merpati Putih Pak ya, Iya betul. dari pihak Merpati Putih cabang Sumatera Utara lah istilahnya. Daerah Sumatera. Daerah Sumatera Utara. Oke, perkenalkan dulu saya ini Ricky dari cabang Astra Det Sumedang SM Raja. Terus di samping kita ini ada Bapak Andri Sihombing ya Pak ya. Iya betul. Ya ada Bapak Andri Sihombing, Ketua 2 PPS Betakum Merpati Putih Sumatera Utara ya Pak ya. Iya betul. Oke, dan ada Pak siapa Mas Edi ya? Mas Edi posisinya Pak sebagai Ketua 4. Oke, Ketua 4. Oke, di sini kita mau diskusi aja Pak tentang Merpati Putih kan itu kan. Maksudnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, contohnya kayak apa sih kelebihan kalau kita udah bergabung di Merpati Putih ini, benefit yang kita dapat tuh apa dari segi kesehatan kah atau dari segi fisika? Boleh dijelasin Pak Andri, gimana Pak Andri? Ya terima kasih waktunya Mas. Sebelumnya saya membuka ya, memperkenalkan perguruan ini secara umum dulu ya. Nama perguruan kita itu PPS Betakum Merpati Putih. Oke. Ya, perguruan pencak silat bela diri tangan kosong Merpati Putih. Merpati Putih sendiri itu adalah sebuah kepanjangan ya dari sastra Jawa yang artinya mersudi pati tising, tindak pusakane titising ngening, ya, yang artinya mencari sampai mendapatkan tindakan yang benar dengan ketenangan. Oke. Ya. Di Merpati Putih ini kita punya metode latihan atau keilmuan yang khas, ya, yaitu pernapasan. Ya. Dalam hal kesehatan ataupun kebugaran ini sangat dibutuhkan, ya, di mana kita melakukan segala aktivitas olahraga itu membutuhkan sistem pernapasan yang kuat. Oke. Dan ini sangat mendukung di latihan Merpati Putih ini semua dilatih dengan metode dan pola yang terukur sesuai dengan kebutuhan peserta latihan masing-masing. Itu salah satu keuntungan mengikuti latihan Merpati Putih dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan, ya. Oke. Maksudnya kalau dari segi benefit yang lain Pak di luar kesehatan tuh apa kira-kira? Ya, yang jelas Merpati Putih ini ya, sesuai logo ditulis di atas itu ada Betako ya, bela diri tangan kosong. Artinya semua metode latihan ini sebenarnya berpusat kepada pendukung untuk kemampuan bela diri. Okay. Ya, kita tahu orang yang memiliki kemampuan bela diri tentunya harus memiliki modal dasar yaitu sehat dan bugar ya. Maksudnya ada nilai tersendiri bahwasanya kayak tubuh kita ini lebih bugar gitu Pak ya, lebih Siap. bugar dengan kesehatan yang lebih maksimal pastinya. Siap Mas. Oke. Satu lagi nih Pak, maaf maksudnya gini, apakah ada kriteria tersendiri, contohnya bagi kita nih kan ada yang non muslim, itu apakah bisa bergabung atau hanya untuk khusus yang muslim doang? Ya. Gitu. Makanya Merpati Putih itu janji anggota pertama itu saya rasa cukup jelas ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang penting bertuhan tidak ateis. Iya. Ya, semua yang memiliki Tuhan atau menganut agama yang diakui silakan. Iya, tidak ada ukuran. Betul. Siap. Ya, kita semua nasional Mas. Nasional Ya. umum. Berarti nggak ada harus yang khusus muslim aja, tidak ada semua bisa. Intinya ketuhanan yang Maha Esa. Intinya ketuhanan Maha Esa. Ya, bagi yang punya Tuhan boleh bergabung. Boleh. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Di daerah atau kota mana aja Merpati Putih pertama kali berkembang di Sumatera? Contohnya kayak kan nih Kota Medan. Kota Medan contohnya yang pertama kali berkembang tuh bisa aja nanti di Deneka atau di daerah manakah itu? Boleh dijelasin Pak kira-kira Pak? Atau memang globalnya memang seluruh Kota Medan? Ya dulu kalau untuk sejarah Merpati Putih Sumatera Utara ya, yang kita rangkum dari senior-senior yang ada di Sumut, ya perkembangan Merpati Putih ini ya, diawali di Kota Medan. Kota Medan, memang Kota Medan ya. Di Kota Medan. Dulu guru besar kita hadir di sini, ya melatih langsung. Ya, info yang kita dapat itu latihan pertama itu ada di Jalan Segalang Pak. Segalang. Di daerah Medan Baru itu sekitar tahun 60-an. Tahun 60. Ya, dan saat itu belum menggunakan seragam perguruan seperti ini. Jadi masih dilatih keilmuan-keilmuan pokok seperti olah nafas saja. Gitu. Iya. Nah, setelah itu berkembang kelompok latihan ada beberapa yang cukup besar yang mempelopori terbentuknya cabang di Merpati Putih di Kota Medan ya. Yaitu Kolat di Jalan Kejaksaan. Kolat di Jalan Kejaksaan, setelah itu ada Kolat Unsima ya, Universitas Singamangaraja, baru Kolat Paskas. Kolat Paskas. Itu adalah kolat-kolat besar yang memprakarsai terbentuknya
ya cabang Medan ya. Termasuk Bang Edi salah satu anggota dari Kolat Paskas. Oke, berarti memang terutama tuh memang di Kota Medan ya Pak. Siap. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana struktur organisasi dan sistem keperguruan Merpati Putih di Sumatera Utara? Contohnya ini kan kayak Bapak nih ketua Pengda PPS 2 ya? Ketua 2 kan? Ketua 2. Maksudnya struktur yang awal tuh siapa? Boleh dijelasin Pak biar kita juga tahu nih. Untuk di pengurus daerah? Ya, untuk di pengurus daerah. Ya, kalau untuk di pengurus daerah pimpinan tertinggi kita itu Ketua Pengurus Daerah PPS Beta Kabupaten Putih Sumut ya. Itu adalah Mas Priyo Praitno yang tadi hadir, ya, beliau yang ada di sana. Ya, di bawah ketua itu susunan organisasi ada 4 bidang. 4 bidang. Ya, dipimpin oleh ketua 1 yang membawahi bidang organisasi. Hadir juga tadi Mas Faisal Nasution. Lalu ada bidang 2 itu keilmuan. Ya, ketua 2 yang memimpin kebetulan saya sendiri. Ya, ada ke bidang 3 ketuanya itu untuk bidang dana usaha Mas Julham. Lalu ada bidang 4 ketuanya itu untuk membawahi bidang kebugaran dan lembaga getaran, ya, adalah Mas Edi Sumaryono. Ya, jadi susunan dari pengurus daerah ini mengadopsi dari susunan pengurus pusat dan terus sampai ke pengurus cabang, Pak. Jadi semua strukturnya itu sama. Gitu. Berarti semuanya itu sama strukturnya Pak ya? Sama Pak. Salah satunya itu Pak atlet apa Pak yang udah dilahirkan dari Merpati Putih? Ya. Salah satunya? Kita sudah punya juara dunia pencak silat. Juara dunia Pak ya? Juara dunia. Jadi juara dunia pencak silat kita itu saat ini ada 2 ya. Ada 2. Satu itu Mas Haris Nugroho. Kebetulan beliau itu adalah salah satu dewan guru di Merpati Putih. Ya. Beliau berdomisili di Pulau Jawa. Yang kedua Mas Dian Kristanto. Beliau juga juara dunia pencak silat. Jadi mereka membawa nama Indonesia di kancah dunia. Dan dua orang itu adalah anggota dari Merpati Putih Pak, yang berkiprah di ajang internasional. Jadi buat kalian nih yang mau jadi atlet, pencak silat. Jadi jangan sampai salah jurusan. Jangan nanti pencak silat sendiri rupanya nggak tahu arahnya ya kan Pak. Bagus datang ke Merpati Putih, nanti dibina ada Bang Iski ya kan, yang tadi matahin besi. Itu jadi ini guys, jadi banyak nih manfaatnya gabung di Merpati Putih gitu. Lalu kita di kejuaraan nasional internal juga ada kemarin tahun lalu kita kirimkan atlet sekitar 10 orang itu meraih 7 medali emas Pak. 7 medali emas Pak ya. Padepokan pencak silat Taman Mini. Itu prestasi yang masih hangat lah. Yang masih hangat Pak ya, yang di tahun ini ya, belum lagi di tahun-tahun yang lalu ya banyak prestasi yang sudah kita munculkan. Tapi dengar-dengar nih Pak, Merpati Putih ini bakalan launching film nih. Apa benar nih kira-kira? Siap. Ya kita sedang dalam proses ya. Akan sudah kick off ya. Untuk perencanaan proses film dari Merpati Putih. Kebetulan saya salah satu pemeran utama ya? Bukan Pak, statusnya masih casting talent. Jadi mewakili Sumatera. Jadi kemarin kita diundang Pak ya, seleksi online dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya terpilih salah satu di mewakili Pulau Sumatera. Kemarin baru pulang casting di Jakarta, menunggu tahapan selanjutnya. Mungkin nanti akan rilis di 2027 insya Allah. 2027. Tapi ya, di layar lebar. Tapi boleh dikasih tahu dulu nih kisi-kisi filmnya tuh seperti apa Pak? Nah, kan kita kan harus tahu juga nih kan. Kalau nunggu tayang 2027 kan lama kali gitu. Istilahnya adalah penasarannya sedikit gitu. Kalau kisi-kisi memang casting talent juga masih dirahasiakan, masih secret ya. Jadi ya, intinya ya seputaran bela diri. Seputaran bela diri gitu. Tapi untuk alur cerita juga masih rahasia ini. Iya, kita tunggu aja nanti. Iya. Oke. Berarti kita tunggu nih 2027. Mudah-mudahan panjang umur bisa kita tonton. Ya, harapannya semua rekan-rekan Astra Diatsu bisa hadir lah. Ya, pasti. Nah, itu ditayangkan di bioskop atau di bioskop seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Udah bisa dibeli itu nanti tiketnya tuh. Pertanyaan terakhir dari kita. Kira-kira apa manfaat yang diperoleh oleh seorang ketika bergabung dan berlatih di Merpati Putih Sumatera Utara, baik dari segi fisik, mental ataupun karakter? Ini kita ulang lagi nih Pak ya, ulang lagi. Jadi ada yang teman-teman yang baru datang mungkin
dia mau join tapi nggak tahu nih apa yang didapat kan gitu kan. Nah dari awal tadi kita udah bahas, ini kita ulangi lagi nih biar supaya detail. Sebelum kita tutup nih acara ini nih gitu Pak. Siap. Boleh dijelasin Pak kira-kira Pak? Ya, untuk manfaat yang jelas beragam ya. Beragam, Pak, Beragam sesuai dengan kategori usia. Oke. Jadi misalnya untuk anak usia dini yang tadi saya bilang kategori tunas, mungkin manfaatnya dia mampu melakukan aktivitas olahraga dengan baik dan benar. Oke. Ya, dapat menimbulkan rasa percaya diri. Ya, terus kebutuhannya untuk zaman sekarang ya bisa memprotek dirinya sendiri. Ya, artinya anti bully di sekolah. Gitu. Jadi Anti-bully. untuk manfaat ya remaja atau dewasa yang usia prestasi mungkin bisa menjadikan Merpati Putih itu sebagai jalan untuk dia meraih prestasi-prestasi, dan manfaatnya bisa untuk dia masuk ke perguruan tinggi atau tes TNI Polri dengan ya jalur prestasi tentunya. Dan untuk kategori usia lanjut kita ada kategori latihan kebugaran. Latihan kebugaran. Ya, kategori kebugaran ini juga mencakup untuk teman-teman yang bekerja di kantor, yang mempunyai waktu sempit untuk berolahraga misalnya. Betul. Nah, itu kebutuhannya hanya untuk memberikan kebugaran pada tubuhnya. Jadi latihannya itu memang terkhusus untuk kebugaran tubuh gitu Pak. Jadi kesehatan itu kan memiliki tingkatan di atasnya, yaitu kebugaran gitu. Kebugaran, betul. Berarti banyak manfaatnya nih. Jadi kalau yang pinggangnya enco-enco ya kan, kayak bos kita, bos Rashid udah bisa gabung nih harusnya nih. Ya, dia bisa bugar nih kan itu kan, tanpa harus minum obat. Ya Bang Iski tuh Pak sehat aja Pak. Apalagi dia kalau hari Senin Pak, wah dia tuh pembina upacaranya di sini. Energik Pak. Energik dia, tuh ada yel-yelnya sendiri dia. Betul kan? Ya itu makanya. Jadi buat teman-teman nih sekali lagi nih kita ingetin, mau teman-teman yang ada di online, mau itu yang di offline, kalau mau bergabung langsung ke pihak terkait, contohnya kayak di cabang-cabang atau di di pos-posnya tertentu lah, gitu. Bisa nanti kalau misalkan pas kebetulan datangnya ke Daihatsu boleh langsung ke Bang Iski atau nanti diarahkan ke pihak yang terkait di bapaknya. Terus kita kan ini mau ada atraksi nih, ya kan? Nah, kira-kira boleh dijelaskan Pak? Tadi atraksi apa yang udah kita jalankan dan sekarang yang mau kita jalankan nih atraksi apa gitu, boleh dijelasin Pak? Sebelum kita tutup. Baik Pak. Tadi yang pertama kita ada sesi penampilan tata gerak ya. Oke, tata Jadi gerak. Merpati Putih ya tata gerak itu adalah dasar dari semua bentuk bela diri. Ya. Jadi tadi adik-adik kita tadi mempraktekkan metode tata gerak. Setelah itu ada pematahan benda keras. Pematahan benda keras. Ya, itu adalah implementasi hasil latihan dari olah nafas ya, ditujukan untuk penyaluran kekuatan ya. Kenapa kita mukul ke benda keras besi ya kan, tidak ada implementasi yang latihan power ini ada relawan yang tangannya mau dipatahin Pak. Jadi kita sasarannya itu ya benda mati. Benda mati, betul. Dan ada lagi keilmuan khas Merpati Putih yang hanya dimiliki oleh Merpati Putih, yaitu getaran Pak. Getaran Pak ya. Getaran ini satu keilmuan khas yang memiliki Merpati Putih. Ya, jadi dia banyak aplikasi Pak dalam getaran ini ya. Ya, salah satu aplikasi di keilmuan getaran itu adalah bisa melihat dengan mata tertutup. Dengan mata tertutup. Ya, saat ini keilmuan getaran ini masih sangat langka lah. Ya, hanya perguruan kita yang memiliki, dan itu salah satu alasan kita tetap dipegang sebagai bela diri wajib di beberapa satuan elit yang membutuhkan kemampuan itu gitu. Ya. Nah, mungkin nanti ada dari adik kita bisa mempraktekkan langsung di sini. Boleh. Ya, keilmuan getaran dengan metode tutup mata. Nanti dari pihak Astra boleh menguji. Benar. Material yang ada gitu. Ya. Jadi itu guys. Jadi aku ingetin sekali lagi nih. Ada banyak sebetulnya tahapan-tahapan yang ada di Merpati Putih ini. Contohnya kayak atraksi-atraksi seni bela diri, kebugaran itu ya. Jadi nggak ada salahnya nih buat kita bergabung di sini, kayak mau melatih mental atau karakter gitu juga bisa gitu ya. Jadi nggak harus pencak silat doang nih, nggak harus yang ini doang mukul-mukul benda keras, nggak. Jadi manfaatnya tuh banyak gitu loh. Jadi terima kasih sekali lagi nih buat Bapak Andri ya, sekali lagi ya, buat Mas Edi. Kita tutup acaranya sampai di sini karena kita mau atraksi lagi. Jadi ini atraksi nanti kita nggak akan tayangin, mungkin bisa dicek langsung Pak ya di Instagramnya atau di YouTube-nya Merpati Putih, ada nggak Pak kira-kira? Ada. Atau kalau di TikTok-nya Merpati Putih ada nggak media sosialnya? Instagramnya ada nanti. Oke, nanti boleh di searching aja
di medsosnya. Kalian boleh lihat tuh di situ kan nanti ada ditampilin Siap. segala jenis kegiatannya Pak ya. Oke, itu aja sih dari kita buat teman-teman semua yang sudah join di sini. Terima kasih sekali lagi. Kasih plus dulu dong buat bapak-bapak kita yang ada di sini. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.